Oke, sudah. Ya, saya. Ya, selamat pagi. Ini podcast pertama kita untuk secara online ya dengan saya Michael, beserta dengan Bapak Holil selaku pengusaha dan juga pengamat dari visi program Indonesia Emas menuju ke sana tahun 2045, di mana Indonesia punya banyak bonus demografi ya, di mana disitulah digadang-gadang akan menjadi negara maju atau salah satu mercusuar dunia yang akan siap berkompetisi dengan negara-negara besar semacam Amerika atau bahkan yang terdekat dari Indonesia itu China ya, satu benua. Jadi dari bonus demografi itu maka diharapkan Indonesia bukan hanya kembali menjadi negara berkembang saja atau negara dunia ketiga, tetapi bisa selangkah maju menjadi sejajar dengan negara-negara di Eropa sebagai negara maju ya. Nah, tapi untuk menuju ke sana tentunya bukan perkara mudah, bukan bukan perkara gampang. Dari apa yang bisa kita lihat di tahun-tahun sekarang ini, sejak program itu dicanangkan sampai saat ini tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi dan dievaluasi untuk setidaknya ketika kita mencapai di 2045, bukannya bonus demografi itu menjadi peluang, bisa menjadi tantangan atau bahkan bencana jika tidak disiasati dengan baik dari sekarang. Begitu kira-kira. Nah, eh, kalau boleh diceritakan kira-kira menurut pendapat Pak Holil nih di saat-saat ini SDM Indonesia itu seperti apa dari sudut pandang wira swasta, Pak? Jadi, baiklah, terima kasih. Visi Indonesia Emas 2045 itu memang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu, di mana pada tahun 2045 Indonesia masuk di dalam 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia, di mana pada saat itu GDP per kapita sekitar $25.000. Nah, sekarang Sudah ini cukup besar ada pada ya, GDP tingkatan segitu sangat besar ya. $5.000, berarti perlu peningkatan kurang lebih 5 kali. 5 kali lipatnya. Nah, kalau dilihat dari berapa pertumbuhan GDP rata-rata per tahun, untuk bisa mencapai itu minimal harus 7% per tahun. Di mana 7% ya. sekarang ini kita baru mencapai rata-rata 5% per tahun. Masih ada gap 2% Jadi untuk ke ya. sana itu perlu perjuangan, perlu usaha. Ya, Dan kita menghadapi beberapa problema. Pertama adalah problema kualitas sumber daya manusia. ya, Yang kedua adalah problema korupsi. ya. Jadi selama kedua hal itu tidak bisa tertangani, maka Indonesia Emas 2045 itu hanya akan menjadi impian saja. Ya, Dan seperti malah kata Pak Michael, itu akan menjadi bencana bencana demografi buat bukan kita, bukan 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 bonus ya. bonus. Ya, Ya, bonus itu adalah hanya sebagian dari masalah SDM. Tapi kalau kualitas SDM, kualitas pendidikan, kualitas peningkatan skill daripada SDM tidak dilakukan, maka bonus demografi itu menjadi bencana demografi. Nah, kira-kira itu sebagai latar belakangnya. Ya, memang di samping tadi masalah korupsi, masalah kualitas sumber daya manusia, pada waktu untuk mencapai Indonesia Emas itu juga perlu ada peningkatan Gini rasio untuk oke. lebih meratakan keadilan daripada penerimaan. Kemudian juga
Human Development Index yang meningkat. Itu Ya, ukuran-ukurannya nanti. parameter, Ya, parameter, parameter ya juga bakunya di situ ya. tingkat kemiskinan berkurang, tingkat pengangguran berkurang, tingkat kesehatan meningkat. Itulah yang kita capai. Bukan hanya masalah GDP per kapita saja. Ya, distribusi pendapatan ya. Berarti sebenarnya Jadi itulah kalau kalau dilihat sebagai kebijakan, apa latar belakangnya. Nah, kalau kalau begitu, kalau itu dilihat dari kebijakan yang zaman dulu tuh yang masih ada GBHN, garis besar haluan negara, yang mana ada apa pendapatan untuk seluruh orang itu harus setidaknya adil dan merata, itu salah satunya masih masih bagus ya Pak sebetulnya ya. GBHN itu dilakukan pada waktu zaman Orde Baru. Hmm. Di sana uh, presiden tidak dipilih gitu ya, Ya, atau otomatis 32 tahun jadi presiden. ya, Dengan reformasi ini, maka tiap 5 tahun presiden diganti. ya. Untuk uh, tiap 5 tahun itu, calon presiden harus menyampaikan visi dan Visi, misinya misi. selama 5 tahun. Ya, bagaimana Nah, itu membangun negara ini jadi dan lain sebagainya ya Pak ya. visi Indonesia Mas Inui itu kira-kira 20 atau 23 tahun lah sejak dicanangkan Pak Jokowi. Nah, presiden-presiden berikutnya setiap 5 tahun bagaimana usahanya untuk mencapai itu. Targetnya apa pada masa periodenya. Misalnya dalam 5 tahun dari $5.000 GDP per kapita menjadi 10.000. Ya, Itu dijabarkan dalam kira-kira apa langkah-langkah apa, program-program apa yang harus dilakukan dalam 5 tahun itu, baik jadi dari segi jadi yang fiskal nanti harus ataupun dari harus segi kuat non juga. fisik. Jadi yang nanti harus kuat dalam kabinet berikutnya adalah tim ekonomi ya ya Pak ya. Jadi di situ Oh kunci betul, salah satu keber itulah, eh, salah satu jadi itu. selain tidak Karena tidak kalau tidak menutup kalau sektor-sektor lainnya, kita kita perlu melihat perhatikan, tapi negara-negara, ekonomi ini ya, ekonomi berperan penting ya. Tim ekonomi harus betul, harus betul ambil itu kebijakan menyangkut strategis menyangkut yang GDP hajat hidup orang per banyak ya. kapita, betul. Nah, saya mengambil contoh misalnya Denmark ya, itu mereka GDP per kapitanya sangat tinggi. Ya, Di samping itu korupsinya sangat rendah. iya, Tapi ada hal yang lain adalah bahwa tingkat kebahagiaan warganya juga tinggi. iya, benar, Jadi itu ada korelasi dan ya, tingkat demokrasinya juga tinggi. benar, benar, Jadi ada korelasi antara demokrasi, tingkat korupsi, dan kebahagiaan warga. betul. Saya Nah punya itu sebetulnya idealnya setelah itu. saya punya teman sebagai akuntan di Kedutaan Besar Denmark itu menceritakan hal yang sama, bahwa warga yang tinggal di Copenhagen itu indeks kebahagiaannya tinggi karena sekolah sudah gratis seluruhnya, tidak harus dipilih yang mana dapat gratis dan lain sebagainya. Kemudian transportasi publik gratis, itu air juga, air bersih ya untuk langsung diminum Betul. itu juga gratis. Itu menggunakan teknologi-teknologi yang maju dan dinikmati oleh seluruh warga negaranya. Jadi bukan hanya segelintir warga negara. Jadi ketimpangan, ya memang mereka menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang tetap ada si kaya dan si miskin, tetapi dalam artian secara keseluruhan indeks kebahagiaan warga negaranya ya cukup tinggi gitu, bahkan eh, termasuk salah satu negara yang tidak pernah dijajah. Mereka mengakui bahwa mereka mereka pernah menjajah Inggris. Padahal Inggris sendiri adalah dikenal sebagai salah satu negara yang Betul. cukup banyak Ya, zaman menjajah. fight. Iya, zaman Viking itu deh mereka udah, makanya pada saat saya ketemu, saya ngobrol dengan teman saya itu, wah ternyata di belahan dunia lain ini eh, demokrasi itu sudah amat maju ya. Salah satu penyebab ketimpangan dunia dengan adanya negara maju dan negara berkembang adalah memulainya. Masalah-masalah sosial itu muncul karena siapa yang memulai lebih awal. Bangsa Eropa itu terutama di Denmark itu mereka memulai lebih awal dibandingkan
negara-negara di Asia ya, terutama spesifiknya di Indonesia. Indonesia pada saat itu masih di bawah jajahan pemerintah Hindia Belanda yang tentunya akan berbeda dengan negara merdeka gitu. Kemudian ini, saya itu kan akan memberikan contoh Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan? Karena sama-sama orang Asia. Ya, Kedua, awal tahun 50-an sama-sama miskin. iya. Mungkin Korea itu lebih miskin karena baru selesai perang. Dan mereka dua Tapi negara ya, dua negara yang pecah. GDP per kapitanya 8 kali Indonesia. Iya, Nah, mereka sudah 40.000, hampir 50.000 dolar betul. per kapita. Nah, itulah saya mencoba melihat. Salah faktornya adalah masalah sumber daya manusia. Mereka tidak punya sumber daya alam, mereka ditekankan kepada sumber daya manusia. Ya, Nah, di sini saya mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Korea untuk sumber daya manusia. Yang satu memang masalah pendidikan. Pendidikan di Korea itu adalah pendidikan yang berkualitas. Jadi salah satu sistem pendidikan yang terbaik di dunia. ya, Kemudian juga dibuktikan oleh prestasi-prestasi pelajar Korea Selatan. Misalnya sekarang ini kita memakai PISA score. PISA ya, score jauh, Korea itu tinggi. jauh. Harus diakui Kemudian itu juga jauh. mereka menjadi juara di Olimpiade Sains atau Olimpiade Matematika Internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengembangkan keahlian teknis. Jadi memberikan pelatihan teknis yang komprehensif dalam bidang-bidang teknologi informasi, ilmu pengetahuan, teknik manufaktur, dan sekarang ini juga dalam masalah digital dan artificial intelligence. Itu Ya, berkembangnya sangat sangat bagus sangat di pesat. Korea. Ya, Ya. Faktor yang ketiga adalah investasi di dalam riset dan pengembangan. nah itu kita yang kurang juga di situ Jadi ya. Korea itu dana riset dan pengembangannya 5% dari GDP. Wah, besar, sangat besar. Besar sekali, besar sekali. Kalau kita mungkin di bawah itu kualitasnya tinggi. Di samping juga ada masalah masalah kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Karena bahasa Ya, Inggris ini kan bahasa ilmu pengetahuan. internasional. Ya, Kemudian juga apa tentang uh, oke, sepertinya udah tersambung lagi, Pak. Oke, ya, jadi begitu. Itulah faktor-faktornya kenapa SDM di Korea itu lebih unggul ya. uh, boleh dikatakan jauh lebih bagus sehingga dalam jangka waktu yang sama kurang lebih 70 tahun lah GDP per kapita Korea itu Jauh, uh, jauh lebih tinggi. jauh lebih tinggi ya. Jadi itu Kalau saya melihatnya di Korea itu, sebetulnya saya punya teman ya dari kedutaan juga. Mereka bilang eh, membandingkannya, mereka tidak apple to apple dengan Indonesia. Mereka membandingkannya dengan seluruh negara berdasarkan musim. Jadi kecuali Singapura ya, dia bilang pengecualiannya hanya Singapura. Ah, mereka membandingkannya begini, negara-negara dengan 4 musim itu akan punya planning dan bekerja jauh lebih cepat dibandingkan yang negara-negara dengan iklim 2 musim. Ketika negara-negara tropis itu bisa melihat sumber daya alam, uh, let's say buah-buahan tumbuh gitu, tinggal petik dan kita dapat dari alam itu, akan penduduknya akan jauh lebih santai, atau ya udah nanti aja gitu, ya udah kita nggak usah buru-buru gitu. Kalau
di Korea itu dengan 4 musim, mereka harus cepat mengumpulkan kayu bakar. Kalau nanti masuk ke musim dingin kayak di Desember gini kan ini udah winter ya, itu mereka harus punya kayu bakar supaya bisa menghindari dari hypothermia. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut mereka budaya di negara 4 musim yang serba cepat dan harus mungkin kalau di Barat istilahnya time is money itu benar-benar diterapkan. Kalau di kawasan negara-negara yang 2 musim kecenderungannya lebih ke ya udah nggak begitu disiplin dengan waktu. Mungkin itu salah satu yang perlu dicontoh juga ya dalam hal kedisiplinan terhadap waktu. Kalau dari dunia pendidikan sendiri saya lihat kecenderungan anak-anak untuk menunda-nunda mengumpulkan tugas, menunda-nunda belajar itu juga cukup tinggi ya. Jadi sebenarnya you akan tetap ujian, you akan tetap harus belajar sekarang atau besok. Kenapa kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa harus ditunda aja nanti dekat-dekat ke ujian baru belajar. Kalau dicicil dari sekarang kan setidaknya you ketika udah dekat ujian tidak akan apa namanya berat ya ke jumlah materi yang harus dipelajarinya. Kan kemarin sudah sempat belajar dan di kelas pun memperhatikan guru mengajar. Tapi sekarang pemikirannya sudah agak twisted ya, di mana kenyamanan itu ada di atas kesegalanya, sehingga ilmu pengetahuan yang harusnya bisa diserap akhirnya jadi yang penting saya nyaman gitu. Jadi it's complicated for education ya untuk di Indonesia, walaupun pemerintah bukan diam-diam aja ya, mereka juga berusaha dengan program Indonesia Merdeka Belajar. Kemudian program di salah satu program Indonesia Merdeka Belajar itu ada namanya sekolah-sekolah penggerak, yang mana kalau zaman dulu IPA dan IPS itu dipisah. Kalau sekarang ini orang bisa ambil kombinasi ya, ketika di SMA itu saya misalkan senang dengan pelajaran ekonomi, tapi saya juga senang dengan pelajaran fisika. Nah, itu bisa diambil dua-duanya. Jadi salah satu bidang ilmu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kalau ekonomi sambungannya ke sosiologi, sejarah atau akuntansi atau bisnis, bukan ke situ aja, tapi bisa juga nyebrang ke sains gitu. Jadi komplit. Oh, ternyata saya senang dengan mata pelajaran kimia, tapi saya nanti di kemudian hari mungkin akan berbisnis jualan toko kimia gitu. Nah, untuk mencapai itu kan saya bukan hanya harus tahu pengetahuan bagaimana meracik bahan-bahan kimia ini, tapi saya harus tahu bagaimana menjualnya, dan cara-cara strategi menjual itu ada di mata pelajaran bisnis. Jadi saya akan ambil gabungan kombinasi antara kimia dan bisnis. Nah, itu salah satu yang sudah mulai digerakkan sejak diluncurkannya kurikulum Indonesia Merdeka Belajar. Nah, masalahnya agak salah kaprah di sisi pelaksanaannya. Ketika ada istilah Indonesia Merdeka Belajar, anak-anak bilangnya, oh berarti kita merdeka dari PR, nggak usah bikin PR, nggak usah ikut ulangan. Itu bukan begitu. Jadi, jadi ya, ya hal-hal demikian yang saya Ya bilang betul. ini akan sangat menghambat. Saya selalu bilang, saya ketika sekolah berkompetisinya dengan manusia, ya ketika lulus saya berkompetisi dengan manusia untuk memperebutkan lapangan pekerjaan yang semakin menyempit karena otomatisasi robot di manufaktur itu lumayan Oh. tinggi. Tapi kalian itu generasi yang saya bilang sorry menjadi generasi stroberi, akan bersaingnya bukan dengan apa namanya manusia lagi. Kalian akan bersaingnya dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan yang sudah prototipenya berupa manusia gitu. Jadi bukan hanya bersaing dengan manusia, tetapi bersaing dengan mesin. Nah, itu tidak gampang. Bersaing dengan sesama manusia aja untuk mendapatkan Iya. keunggulan ekonomi dibandingkan yang lainnya aja udah sangat sulit, apalagi bersaing dengan mesin yang bisa boleh dibilang tanpa celah. Kalau manusia kan butuh istirahat, butuh Iya. lain-lain, itu kan bisa make it Ya itu human. masalah iklim. Ya. Ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Masalah iklim memang selama ini menjadi faktor. Tapi Nah, juga kalau menurut saya itu mitos itu. Sekarang bandingkan aja, kenapa Korea Selatan maju, Korea Utara tidak? idealisme ya, Bersebelahan, idealisme ya, bangsanya sama, sukunya sama, bahasanya sama. Mongolia idealisme kenapa nggak maju? ya. Mongolia itu lebih dingin dari 40 minus Tiongkok. ya.
minus Ya, 40. Saya pernah ditawarin mengajar di Ulaanbaatar. Pertanyaannya bukan kompetensinya saya apa namanya kompetensinya atau keahliannya atau benefit yang diharapkan, tapi yang ditanya ke saya itu kamu sanggup gak menghadapi -40 ketika cuaca ekstrim? betul. Jadi itu dan banyak lagi. Ya tadi Pak Michael menyampaikan Singapura kan sama-sama tropis gitu ya. Ya, dan maju. Tapi bisa maju. Padahal Singapura penduduknya cuma 5 juta. Iya, Terus kalau jawab Timor Leste cuma setengah juta, kan maju. iya, Jadi jumlah penduduk bukan masalah. Yang jadi faktor adalah bagaimana ya pemerintah menciptakan sistem pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia untuk rakyatnya. Faktornya kemajuan, di sana. kemajuan Jadi masalah bersama. kata, masalah jumlah penduduk, ada yang mengatakan masalah kepulauan. Nah, saya Jepang itu kepulauan. Iya, Kok bisa maju? iya, Jadi kepulauan itu kan bukan alasan. Jadi kembali ini adalah masalah kualitas sumber daya manusianya dari perlu mulai sistem ditingkatkan. dan bagaimana meningkatannya. Kemudian kalau kita melihat kepada kualitas sumber daya manusia kita, itu menurut Biro Pusat Statistik, kita ini ketinggalan baik di dalam tingkat pendidikan maupun dalam produktivitas. Nah, bentar. Saya waktu Jadi, tahun lalu bicara dengan pihak di Hong Kong yang mereka bahkan bersedia menghabiskan pendapatan rumah tangganya untuk anak lebih maju di dunia pendidikan. Saya bertanya ke beberapa praktisi pendidikan di Indonesia, kenapa di Indonesia tidak bisa jalan seperti itu? Jawabannya cukup miris karena di Indonesia bisnis yang maju tuh bukan pendidikan, tetapi lebih ke arah yang sifatnya healing, sifatnya relaksasi, jalan-jalan, terus foto-foto posting di media sosial. Saya bilang, wah kalau begitu ceritanya kita kita akan kita akan hidup di dalam kamuflase sosial kita, bukan bukan kemajuan daya unggul apa sumber daya manusianya. Ya tapi realita, jadi memang harus benar-benar revolusi mental program pemerintah itu harus benar-benar berjalan. ya. Jadi memang juga persentase uh, penduduk yang tingkat perguruan tinggi ke atas gitu ya, Ya, itu hanya sekitar 30%. Jadi 70% penduduk itu adalah sekolah dasar menengah sampai atas. sekolah Ya, menengah. Itu dari segi penduduk ya. Nah, dari segi produktivitas juga kita ini tergolong rendah. halo Pak, sepertinya terputus. Ya, karena kendala koneksi kita akan coba sambungkan lagi nanti di sesi kedua ya.